Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik mengamati dan memperhatikan jejak langkah seorang Anies Baswedan sebelum akhirnya dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh Partai Nasdem. Saat calon-calon lain jauh-jauh hari begitu sigap menyiapkan segala sesuatunya, termasuk jalan gemerlap dari partai politik, tapi tidak buat Anies. Dia terlihat lebih memilih jalan lengang dan sunyi, melangkah dengan pasti tanpa ada kekhawatiran yang menghantui. Padahal di jalan lengang dan temaram itu banyak pemangsa mengintai di kegelapan. Jangankan Anies salah jalan, sedikit saja salah langkah pasti ia akan disudahi. Tak lagi terhitung jari framing dan bully. Dari foto-fotonya yang diedit menjadi Joker oleh Ade Armando, atau diedit memakai pakaian adat suku Dani oleh Ruhut Sitompul, serta banyak lagi framing buruk dan pelabelan. Tapi itu semua seolah menjadi bahan untuk menjadikannya banjir simpati. Belum lagi usaha beberapa praksi yang mencoba melimbungkannya dengan interpelasi. Tapi lagi-lagi Anies, si lelaki yatim piatu dari backup dan perlindungan partai ini, mampu lolos dari lubang jarum. Sebagai seorang calon potensial yang sering digambarkan sebagai antitesa status quo, tanpa backup partai sebetulnya Anies penuh resiko. Itu sama saja seperti lelaki gagah yang hidup di zaman dahulu tanpa perlindungan klan dan suku. Pasti akan ada yang menangkap untuk dijual sebagai budak. Tapi tetap saja Anies melangkah gagah, menapak jalan setapak, menempuh hingga jauh. Saat namanya masuk dalam 3 nama yang direkomendasikan Rakernas Nasdem bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa, terjadi segregasi dan pembelahan di dalam masyarakat dan pendukungnya. Sebagian menganggap bahwa ini adalah langkah awal bagi pencapresan Anies. Ibarat hendak masuk rumah, sudah berada di halaman. Butuh langkah kecil, lalu selanjutnya meraih tuas pintu. Tapi bagi sebagian masyarakat yang lain justru langkah Nasdem ini adalah awal untuk mengunci Anies. Bagi mereka, ini adalah cara Nasdem untuk membuat Anies tetap berdiri manis di halaman hingga pesta usai. Pemikiran kelompok masyarakat yang seperti ini sebetulnya bisa dimaklumi jika kita melihat sepak terjang seorang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, di mana Surya Paloh adalah pendukung utama pemerintahan Jokowi 2 periode berjalan, termasuk orang yang sering disebut sebagai pendukung garis keras pemerintahan Jokowi, di mana kita tahu sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa rejim Jokowi tidak menyukai Anies. Maka sudah barang tentu orang pun beranggapan Surya Paloh pun demikian. Nama Anies yang dimunculkan hanya sebagai gimik belaka. Hingga sampailah suatu saat kehebohan menyembul di tengah masyarakat. Dimulai dari pernyataan seorang politisi Demokrat, Andi Arief, yang menyatakan Anies akan dipenjara agar tak bisa ikut kontestasi Pilpres. Lalu yang tidak kalah menggemparkan pemberitaan investigatif koran Tempo yang seolah menguatkan sinyalemen itu. Ditambah lagi pidato SBY yang makin membuat suasana menghangat. Bagi orang-orang yang meyakini hikmah, kejadian-kejadian seperti itu di luar kelaziman. Sebuah peristiwa yang tersusun rapi yang seolah digerakkan oleh tangan langit. Membagi-bagi peran pada orang per orang, lembaga dan kelompok untuk memainkan jatah lakonnya masing-masing, tanpa ada yang sanggup menerka sebelumnya, yang pada akhirnya menjadi blessing in disguise buat Anies. Nasdem dan Surya Paloh yang awalnya sudah menentukan tanggal pengumuman penentuan capresnya, seperti pihak yang merasa paling terpacu dengan waktu, yang pada akhirnya bergegas mengumumkan siapa yang mereka calonkan, yang sekaligus mematahkan asumsi sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dengan rakernasnya Nasdem akan mengunci Anies. Entahlah ini ada campur tangan langit atau bukan, yang pasti Anies kini sudah dicapreskan. Kini Anies sudah memegang sobekan tiket
tanpa lagi harus mengantri di depan loket. Bukan lagi di halaman, tapi kini sudah di beranda depan. Berdiri di depan pintu yang sudah terbuka separuh. Anis yang sendirian dulu, seperti lelaki gagah tanpa klan dan suku, kini telah berbagi bahu. Jalan yang dulu temaram dan gelap, kini lapang dan gemerlap. Jalan itu bernama Surya Paloh. Terima kasih.